Gara-gara sering bolos sekolah, akhirnya aku tahu ternyata anak kosan yang di rumah aku sering banget masuk ke kamar. Jadi karena orang tua aku dulu jarang banget di rumah, akhirnya mama aku itu masukin satu orang anak kos. Waktu itu kita masih SMP dan anak kos itu udah tamat SMA. Dia dari kampung dan kerja di salah satu toko baju. Aku taunya tiap hari itu dia masuk kerja sekitar jam 8. Karena biasanya saat orang tua aku lagi di rumah, jam 8 pagi itu dia udah berangkat. Nah, pernah nih suatu saat aku lagi malas banget masuk ke sekolah. Sampai akhirnya aku mau mutusin buat bolos, tapi jangan sampai ada yang tahu. Akhirnya aku sembunyi di kamar aku. Padahal pagi-paginya itu aku udah kelihatan pakai baju sekolah, biar nggak ada yang ngaduin ke mama aku nantinya. Karena ketepatan mama aku itu lagi nggak di rumah. Yang terakhir pergi dari rumah itu si anak kos ini. Dan pas dia lagi mandi, aku nggak jadi berangkat sekolah. Aku malah sembunyi di kamar. Dan aku baru tahu kalau ternyata dia tuh mandinya lama banget, bisa sampai 1 jam. Karena posisinya kamar mandi di rumah saat itu masih satu. Dan aku orangnya kalau pagi itu sering banget kebelet. Akhirnya aku nahan buat ke kamar mandi. Tapi udah sampai sejam lebih dia belum keluar dari kamar mandi. Ini beneran aku nggak ngada-ngada. Akhirnya saat itu karena posisinya aku lagi sembunyi, nunggu dia pergi dari rumah baru ke kamar mandi, nggak bisa nahan lagi dan akhirnya aku pup di celana. Bayangin, itu aku anak SMP loh. Aku udah risih banget dan pengen banget ke kamar mandi buat nyuci, tapi nggak bisa karena setelah keluar dari kamar mandi itu, dia tuh kayak masih santai-santai sambil nyanyi gitu. Aku juga mikir apa nih anak gak telat masuk kerja. Tapi jujur saat itu dia santai dan udah jam 10 pagi dia masih ada di rumah. Nah, yang bikin aku terkejut saat itu, setelah dia selesai siap-siap mau kerja, dia malah masuk ke kamar aku. Posisinya kamar aku emang nggak bisa dikunci, makanya aku saat itu sembunyi di bawah kolong. Aku kaget banget karena dia nggak pernah masuk ke kamar aku, dan saat itu posisinya lagi nggak ada orang di rumah, padahal aku ada di bawah kolong. Dia masuk kayak dia udah biasa banget masuk ke kamar itu. Yang bikin aku makin kaget, dia buka-buka lemari aku sambil ngebuka lipatan baju-baju aku. Gak tahu maksudnya apa, intinya dia kayak nyari sesuatu gitu di kamar aku, dan dia lakuin itu sambil nyanyi-nyanyi. Rasanya saat itu aku pengen banget keluar dari bawah kolong itu sambil nanya ngapain dia masuk ke kamar aku, tapi posisinya aku lagi sembunyi. Daripada entar dia ngadu ke mama aku, bilang kalau aku lagi bolos sekolah, akhirnya aku memilih diam. Hampir 1 jam dia di kamar aku, tapi dia nggak nyium bau apa-apa. Padahal saat itu aku udah pup di celana dan aku sendiri udah nggak tahan sama baunya. Ada sekitar jam tengah 12 dia baru berangkat dari rumah. Di situ aku langsung bangun dari bawah kolong, langsung lari ke kamar mandi. Dan pas aku di kamar mandi, aku kaget banget karena dia ternyata balik lagi. Aku dengar suara pintu rumah kebuka sementara posisinya aku lagi di kamar mandi. Akhirnya aku diam dan pintu kamar mandi itu masih dikunci, berharap dia nggak masuk. Dan untungnya aku masih selamat waktu itu karena dia nggak nyentuh pintu kamar mandi dan langsung pergi untuk berangkat kerja. Besoknya pas mama aku pulang kerja, aku bingung mau ngasih tahu atau enggak. Tapi kalau nanti aku kasih tahu, ntar aku ketahuan bolos sekolah. Kalau misalnya aku nggak kasih tahu, ntar terus-terusan dia masuk ke kamar aku. Padahal maksud aku itu ngasih tahu ke orang tua aku supaya dibuat kunci pintu kamar aku itu. Akhirnya aku ngomong lah ke orang tua aku supaya pintu kamar aku itu dibuat kunci. Tapi mereka malah nanya kenapa. Karena saat itu aku kan masih SMP. Akhirnya aku nggak ngomong dan mungkin dia bakalan tiap hari masuk ke kamar aku sejak saat itu. Ya makasih udah setia dengerin cerita aku. Aku mau ngasih tahu kalian deodoran favorit aku dari Abi Herbal. Ini bisa banget dipakai buat sehari-hari. Soalnya ini deodorannya non alkohol, jadi bisa dipakai buat sholat. Yang paling aku suka ini tuh tinggal disemprot, jadi nggak bakalan bikin ketiak hitam. Sebaliknya bisa mencerahkan kulit ketiak, membuat kulit ketiak jadi halus dan lembut, dan menghambat pertumbuhan bulu ketiak. Karena aku suka semua variannya, akhirnya aku stok semua. Ada yang wangi rose, yang aku suka natural, terus ada bubble gum, ada vanilanya juga, wangi kopi, wangi favorit aku bakarat, terus ada lagi yang jasmine, terus orange yang wanginya seger banget, baby press, terus ada yang wangi firnya juga. Selain semua variannya tadi, kita juga bisa beli yang refillnya. Ini buat jaga-jaga kalau deodorannya habis. Ini yang 1 liter, ada juga yang 500 milinya. Buat kalian yang nggak mau bau ketiak seharian, kalian wajib banget pakai deodoran ini, ada di keranjang kuning.